Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini membahas tentang petty cash, yaitu kas kecil ya, bahasa Indonesianya kas kecil. Jadi di dalam akuntansi ini dikenal namanya petty cash, yaitu yang disimpan di perusahaan untuk pengeluaran yang sifatnya rutin ya, sehari-hari. Nah, ini ada pengendalian kontrolnya ya. Jadi pengendalian kontrol internalnya itu dia menggunakan voucher system atau petty cash ini ya, mengeluarkan cek ya. Oke. Contoh misalnya tanggal 1 bulan Maret, suatu perusahaan membentuk petty cash ya, membuat petty cash atau dana kas kecil sebesar $3.000 katakanlah. Ya udah, catat jurnalnya tanggal 1 bulan 3 petty cash $3.000, kemudian dikredit cash 3.000 karena cashnya keluar, petty cashnya terbentuk. Oke, kemudian perusahaan ini asumsikanlah katakanlah menggunakan melakukan pengeluaran ya, dia mengeluarkan cek, ada bukti cek sebesar 2.610 dan itu digunakan untuk pengeluaran pembelian perangko, kemudian pengeluaran pengiriman surat ya, kemudian pengeluaran untuk lain-lain ya, seperti pembelian mungkin paperclip atau ya yang rutin yang sehari-hari gitu ya. Oke, ya sudah, catat kreditnya keluar cash 2610 sesuai yang tertulis di cek ya, 2610. Kemudian tadi buat pengeluaran berkirim surat ya, postage expense-nya katakanlah 1.320 dicatat di debit. Kemudian pengeluaran pengiriman ya, akunnya freight out expense ya, 1.140 katakanlah. Oke, kita catat dulu 1.320 untuk postage expense. Oke, ini di sisi debit ya, ada pengeluaran kalau muncul di debit ya, cashnya yang keluar yang dikredit. Oke, kemudian pengeluaran buat ngirimnya ya, perangko pengiriman freight out expense 1.140 ya, ini katakanlah di soalnya ya. Jadi perusahaan itu ada bukti cek 2610 nilainya, dan untuk pengeluaran perangko 1320, pengiriman 1140, dan satu lagi kita masukkan ke akun miscellaneous expense ya, pengeluaran lain-lain ya, entah itu buat kertasnya atau beli penanya atau ya pengeluaran rutin lah ya sehari-hari, sebesar 150. Oke, ada bukti juga belanjanya ya. Oke, nah sudah begini ya jurnalnya yang dibuat. Kemudian ternyata tiba-tiba perusahaan ini menghitung ya, jadi di akhir itu akan dihitung nilai petty cash-nya, atau jadi kalau diumpamakan sebuah kotak, jadi dilihat bahwa ternyata di dalam petty cash-nya ini masih ada sisa cash 360 ceritanya. Katakanlah sisa cash ini 360 ya. Jadi kalau bahasa Inggrisnya cash on hand, cash yang masih di tangan ya. Jadi masih ada nilai cek sebesar 360. Cash ini bukan berarti uang kas, uang fresh money gitu bukan ya, tapi cash on hand, petty cash yang masih tersisa, yang masih ada di tangan lah istilahnya, 360. Nah, tadi kan 3.000 pertamanya membentuk petty cash, kemudian dikeluarkan cek 2610 buat pengeluaran. Harusnya masih ada 390. Tapi kenapa masih ada cash on hand cuma 360? Artinya ada sisa 30 ya. Karena di perusahaan kok tinggal 360 padahal harusnya masih 390. Nah, 30 yang ini diketahui ketika dihitung petty cash-nya. Nah, ketika dihitung petty cash-nya ternyata punya selisih 30, ya sudah dicatat petty cash yang 30 ini tanggal 15 bulan 3. Oke. Nah, 30-nya ini selisihnya harus dicatat juga, entah itu pengeluaran apa tetap harus dicatat karena itu selisih. 2610 ditambah 30 2640. Maka cash yang keluar dicatat di kredit 2610. Selisih yang 30 dicatat di akun namanya cash over and short ya.
Jadi cashnya 2640, postage expense-nya tetap, credit out expense-nya tetap, miscellaneous expense tetap, dan ada satu lagi akun di debit namanya cash over and short sebesar 30. Oke. Oke, jadi saya ulangi ya, sisa petty cash-nya atau sisa cash on hand, cash yang masih di tangan, tadi 360, padahal petty cash awal 3000, pengeluaran 2610, harusnya 390 bukan 360. Oke, 360 dan 390 berarti ada sisa atau selisih 30. Nah, 30 ini pencatatnya yang tanggal 15 bulan 3 itu ya. Jadi jurnalnya diubah ke yang 15 bulan 3 itu yang sesuai dengan selisih dicatat di cash over and short. Oke, sekian materi untuk petty cash ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.